Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sabdia. Di samping saya ada teman saya. Saya Muhammad Reza. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan pokok materi kami yang berjudul Mujahadah. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai mujahadah. Yang pertama, ada pengertian mujahadah, kemudian ada hukum dan cara-cara bermujahadah, yang ketiga ada prinsip dalam bermujahadah, yang keempat ada ciri-ciri mujahadah, dan yang terakhir yang kelima ada manfaat dan hikmah dalam bermujahadah. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian mujahadah. Mujahadah menurut bahasa berasal dari kata jahadah, seakar dengan kata jihad, yang artinya bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan. Dalam terminologi ahli hakikat, pengertian mujahadah yaitu memerangi dorongan nafsu amarah yang selalu mengajak kepada kejahatan dengan cara menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang menyusahkan sesuai dengan tuntutan secara syara. Kemudian, terdapat juga pengertian mujahadah menurut Imam Qusairi. Menurut beliau, pengertian mujahadah yaitu mereka yang berusaha membebaskan diri dari kekangan hawa nafsu yang menjadi sifat manusia dan berusaha mengendalikan diri serta tidak memperturutkan atau mengikuti kehendak setiap waktu. Selanjutnya, ada hukum dan cara bermujahadah. Mujahadah hukumnya adalah fardu ain. Berdasarkan kaidah, sesuatu yang menjadi sebab kepada hukum wajib, maka ia wajib hukumnya. Seperti menurut Syekh Abdul Ghani, ia berkata, mujahadah adalah sebuah ibadah dan tidak akan terjadi tanpa adanya ilmu. Mujahadah hukumnya fardu ain atas setiap orang mukallaf. Kemudian, kita dapat melakukan mujahadah dengan cara-cara seperti meninggalkan jauh-jauh sikap menentang Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha untuk tidak berbicara atau bertindak sesuatu yang dapat membuat orang lain tersinggung, kemudian meninggalkan hal-hal yang mengundang bahaya. Kemudian bisa kita lakukan dengan cara bersabar, berzikir, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah hukum dan cara-cara bermujahadah, berikut saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dalam bermujahadah. Rasulullah mengingatkan bahwa akhlak itu dapat diubah dengan tindakan. Maka hendaklah kita berusaha menundukkan kemarahan, syahwat, dan kejahatan. Jika kita melakukan hal itu, maka tujuan pun dapat kita capai. Hal itu dilakukan dengan kesabaran atas sesuatu yang kita tidak senangi agar setelah itu menjadi kebiasaan. Berikut saya akan memberikan beberapa prinsip-prinsip dalam bermujahadah. Yang pertama ada prinsip kemoralan. Agama Islam mengajarkan moral yang baik bagi setiap umatnya, misalnya tidak mencuri dan tidak membunuh. Yang kedua ada prinsip kesadaran. Prinsip ini mengajarkan kita agar senantiasa sadar saat suatu bentuk pikiran yang negatif itu muncul. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip perenungan. Dengan melakukan perenungan, maka kita akan cenderung mampu mengendalikan diri. Kemudian yang keempat itu ada prinsip kesabaran. Perlu adanya kesabaran akan kondisi emosi yang kita miliki. Kemudian yang terakhir yang kelima yaitu prinsip pengalihan perhatian. Manakala kita menyibukkan diri dengan aktivitas yang positif. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Reza. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi kami. Ciri-ciri mujahadah. Mujahadah merupakan sifat dasar dari seorang mukmin yang benar akan keimanannya. Bahkan Rasulullah SAW pun mengatakan bahwa seorang mujahid atau pejuang yang sebenarnya adalah orang yang mampu memujadahkan dirinya sendiri. Saat seorang mujahid disyariatkan berjihad untuk bertempur pun, pada hakikat perjuangan terbesarnya adalah untuk memujadahkan dirinya sendiri dengan melawan kemalasan, ketakutan, dan juga
kesiapan mengorbankan semua yang berharga pada dirinya dan juga dimilikinya. Berikut ciri-ciri seseorang yang mempunyai kontrol diri atau bermujahadah. Yang pertama ialah kemampuan untuk mengontrol perilaku ketika dihadapkan dengan situasi yang tidak diinginkan. Yang kedua ialah kemampuan menunda kepuasan. Yang ketiga, kemampuan mengantisipasi peristiwa dengan keadaan melalui pertimbangan secara objektif. Yang keempat, kemampuan menafsirkan peristiwa dengan melakukan penilaian suatu keadaan dengan cara memperhatikan segi-segi positifnya. Dan yang terakhir ialah kemampuan untuk membuat suatu keputusan. Selanjutnya, manfaat dan hikmah mujahadah. Unsur terpenting yang menjadi sebab seseorang dimasukkan dalam surga ialah mujahadah. Karena dengan bermujahadah dapat membuat kita lebih fokus akan hal-hal yang dapat menuntun kita ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang menurunkan cobaan atau ujian kepada hamba-hambanya agar Allah dapat melihat siapa-siapa saja di antara hamba-hambanya yang benar-benar berjihad di jalannya. Berikut beberapa hal manfaat mujahadah. Yang pertama, hati menjadi lebih bersih, tenang dan nyaman. Yang kedua, memperoleh kebahagiaan lahir dan batin. Ketiga, dijauhi oleh sifat tercela seperti iri, dengki dan juga sombong. Yang keempat, mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mendapatkan hidayah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan amalan-amalan soleh. Berikutnya adalah hikmah mujahadah atau kontrol diri. Yang pertama ialah kontrol diri memiliki peran dalam menunjukkan siapa diri kita. Yang kedua, kontrol diri berperan penting dalam membangun sebuah hubungan dengan orang lain atau berinteraksi sosial. Hal ini dikarenakan kita merupakan makhluk berkelompok atau bermasyarakat. Kita tidak dapat hidup sendirian. Seluruh kebutuhan hidup kita terpenuhi dengan bantuan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga ialah kontrol diri berperan dalam pencapaian pribadi. Dengan mengembangkan kemampuan mengendalikan diri sebaik-baiknya, maka kita akan dapat menjadi pribadi yang lebih efektif akan kemampuan dalam mengendalikan diri dan mencapai tujuan pribadi kita sendiri. Yang keempat ialah menambah ketawakalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mendapatkan hasil yang memuaskan. Seseorang yang memiliki sikap kontrol diri atau mujahadah akan bersabar ketika dihadapkan dengan kegagalan, dikarenakan ia menganggap kegagalan tersebut ialah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuat ia akan lebih berusaha dan lebih berdoa semaksimal mungkin di kemudian hari. Baiklah, segitu saja penjelasan yang dapat saya simpulkan mengenai mujahadah. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Saya kepada Allah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.